Nah, teman-teman, beberapa kali saya sudah berhasil mencoba membuat drone atau pesawat dengan 4 baling-baling di bodinya gitu ya. Berdasarkan tutorial yang saya tonton di YouTube ataupun membaca di website-website yang ada di internet. Nah, itu beberapa drone yang sudah berhasil, salah satunya seperti yang di video ini. Saya membuat drone menggunakan frame aluminium yang biasa digunakan di jemuran gitu ya. Nah, itu saya rakit sendiri dan berhasil, teman-teman. Gak cuma itu, saya juga membuat drone menggunakan bahan plastik yang bodinya itu di print atau dicetak menggunakan mesin 3D printer. Nah, ini drone-nya kecil banget, gak kecil-kecil banget sih. Dia tergolong drone racing dan ternyata berhasil terbang dengan cukup mulus. Ini saya coba terbangkan di lapangan renon, itu ada di Denpasar, dan anginnya cukup kenceng, tapi dia bisa terbang dengan cukup stabil. Seperti ini, teman-teman. Ini dia saking kecilnya, saya nggak ada tempat buat naruh baterai, terus receiver, dan ESC-nya. Itu udah sempit banget. Nah, selain itu, saking seringnya saya main drone pada saat itu, saya sampai bisa memperbaiki drone orang ya. Jadi ini ada tamu dari Australia, dia membawa drone dan diminta untuk diperbaiki. Itu bisa. Terus ada banyak lagi video-video yang membuat inspirasi saya itu menjadi lebih liar. Apakah saya bisa membuat sebuah pesawat remote control seperti ini? Ini saya ambil videonya dari channel YouTube Flight Test, di mana dia menunjukkan bahwa kita bisa dengan mudah merakit sebuah pesawat remote control seperti ini. Tentunya dia di sana beli kit yang bisa dilipat-lipat, langsung dilem, dilipat, di solder-solder kit-kit elektroniknya gitu ya. Tapi saya di sini mau mencoba untuk merakit rangkaian elektroniknya seperti remote, transmitter dan receivernya. Dia aja bisa ngerakit dari awal sampai terbang. Apakah saya bisa juga ngerakit seperti itu? Cuman di sini saya mau coba bikin remote-nya dulu. Apakah kita bisa membuat remote-nya sendiri? Ikuti terus video saya di sini. Nah, teman-teman, jadi kalau yang ngikutin Instagram saya di @duiarsana gitu ya. Jadi desain PCB remote-nya itu sebenarnya sudah saya buat dari beberapa minggu lalu ya, bahkan mungkin akhir tahun kayaknya. Ini sudah saya posting dan ternyata sudah selesai dicetak di PCBWay.com. Jadi PCB-nya saya cetak dengan harga cuma $5 aja untuk 10 kepingnya. Jadi 10 cm kali 10 cm nyetaknya bayar cuma $5 di PCBWay.com. Kalian bisa download desain saya ini, ada di keterangan video, dan langsung aja kunjungi websitenya di PCBWay.com. Cetak aja $5, teman-teman. Nah, ini di sini saya cetak desain saya tipis-tipis banget, terkhusus di bagian RF-nya ya. Jadi transmitternya kelihatan ya. Itu jalurnya tipis banget. Tapi masih mulus ya. Dan di sini saya cuma nyetak 10 keping aja, jadi ini limited edition. Seandainya saya jual di toko online saya, ini saya jual paling nggak cuma 10 unit aja. Nah, ini dia saya sudah solder 2 untuk uji coba. Tapi teman-teman kalau mau buat, nggak harus nyolder sekecil-kecil itu ya. Jadi bisa dibuat dengan menggunakan Arduino sebenarnya. Lebih bagus sih Arduino Nano ya, karena ukurannya sangat kecil. Ini desain yang saya buat, yang bisa kalian jadikan referensi untuk membuat remote-nya menggunakan Arduino. Jadi silahkan download dan bisa diikuti dan dipasang menggunakan coding yang saya share gitu ya. Nah, di bagian sini mungkin kalian lihat komponennya super kecil banget, karena di sini packagingnya itu 0306 ya, 06 apa 0603 lupa saya. Ini ukurannya sangat kecil banget. Kalau komponen-komponen yang lain mungkin soldernya gampang. Maka dari itu saya buatkan gambar desain menggunakan Arduino biar teman-teman juga ikut bisa membuat remote seperti ini. Nah, ini remote saya sudah menggunakan 2 joystick ya. Beda dengan remote sebelumnya, 1 joystick, ini sudah 2 karena kita akan menggerakkan aileron, elevator dan radarnya. Ini desainnya.
dan masih menggunakan dua baterai 18650 sebagai power supply-nya. Nah, untuk chip NRF-nya, NRF24L01, saya langsung aja nyopot dari modul NRF-nya. Itu kenapa? Karena kalau beli chipnya aja itu harganya malah lebih mahal daripada beli modul NRF-nya gitu ya. Dan untuk mulai pertama kita menggunakan Pangerino dan juga Potensio menggunakan coding servo. Ini untuk apa? Ini untuk ngetes menyalakan dinamo brushless-nya. Jadi dengan memutar Potensio, dinamonya bisa berputar gitu ya. Teman-teman bisa lihat, saya putar di sini dia bisa memutar dinamonya. Ya. Oke, jadi konsep awal dari pesawat terbang RC-nya. Jadi pertama saya menggambar dulu badannya, terus melihat beberapa referensi gambar di internet. Ternyata ada beberapa servo yang diperlukan untuk mengontrol sayap-sayapnya ini. Jadi ini ada namanya aileron gitu ya. Di bagian sayap yang kalau digerakin itu dia mengatur kemiringan pesawatnya. Dan lalu di belakang sini itu ada namanya elevator, yang kalau elevator di bahasa Indonesia ini yang untuk ngangkat gitu ya. Jadi ini kalau digerakin dia bisa menaikkan atau menurunkan moncong pesawat. Lalu di depan sini jelas ada baling-baling dan dinamonya. Dan kalau kita gambar di sini berarti kita memerlukan 4 buah servo, teman-teman. 2 untuk aileron, 1 untuk elevatornya, dan 1 untuk radarnya. Dimana satu motor brushless ini saya gunakan bekas dari drone saya yang lama, saya copotin aja. Lalu dari motornya itu dihubungkan ke ESC namanya untuk driver motornya. Dan juga ESC dihubungkan ke Arduino, masing-masing servo dihubungkan ke Arduino. Dan jangan lupa untuk hubungkan ke NRF-nya. Karena dari remote ke Arduino terhubung melalui modul NRF. Tapi di sini saya menggunakan untuk tes saja menggunakan Arduino Nano juga biar ukurannya lebih kecil, teman-teman. Teman-teman masih bisa juga menggunakan Arduino Uno, bisa aja, sama saja gitu ya. Dan untuk NRF-nya di sini di pesawatnya untuk simulasi saya menggunakan modul aja, nggak saya copot lagi. Karena biar gampang ya. Untuk gambar skematiknya mungkin nanti saya akan gambar ulang. Nah, ini jadi gambar simpelnya. Sebenarnya sayapnya itu harus lebih panjang lagi ya, karena ini kertasnya terbatas. Saya gambar agak-agak kecil aja. Teman-teman bisa lihat sini ada apa ya? Saya gambarin tali, sebenarnya kawat ya, ke bagian elevator dan radarnya. Servonya posisinya di sini. Terus aileron sayapnya ini sebenarnya lebar, teman-teman. Masing-masing aileron kanan dan kiri terhubung ke satu servo gitu ya. Dan untuk Arduino Nano-nya saya pasang di breadboard. Jadi biar gampang aja nyolok-nyolokin kabelnya gitu ya. Terus propellernya atau baling-balingnya saya juga nyopot ini dari bekas drone saya yang lama. Mungkin ada propeller khusus untuk pesawat, saya nggak tahu ya. Di sini kita nyalakan dulu. Saya berikan tegangan dari USB untuk Arduino Nano-nya. Dan untuk ESC-nya atau motor utamanya kita harus berikan tegangan sesuai dengan karakteristik atau datasheet dari motornya. Misalkan mungkin 3 sel, 2 sel gitu ya. Tapi di sini saya coba kasih tegangan 15 volt, teman-teman. Jadi kalau untuk 12 volt bisa aja 3 sel berarti ya. Nah, kalau sudah ada nada seperti itu, kita akan coba untuk gasin ya, gas. Teman-teman bisa dengar, atau mungkin kita zoom aja biar kelihatan. Nah, di sini teman-teman lihat, kalau potensio di sini saya putar, artinya ini kayak apa ya? Gagang throttle gas gitu. Kalau diputar semakin besar volumenya gitu, maka kecepatan motor akan bertambah tinggi. Jadi kenapa saya menggunakan potensio di sini agar throttle-nya itu nggak ngecilin pada saat kita lepas gitu ya. Jadi tetap, karena saya nggak tahu di mana beli joystick yang model-model remote RC gitu. Dan ini artinya komunikasi RF-nya sudah berfungsi. Kita lanjutkan ke bagian yang lain. Seperti joysticknya, mengatur untuk aileronnya berhasil. Dimana di sini 2 servonya saya program saling berlawanan arah putarnya ya.
Karena aileron di joysticknya saya akan buat dia untuk manuver ke kiri dan ke kanan, bukan berbelok ya, manuver ke kiri dan ke kanan. Dan untuk radarnya di sini kita atur di joystick yang bagian kanan, mulus, tidak ada masalah. Dan juga untuk elevatornya juga tidak ada masalah, saya sudah coba. Jadi kita akan coba. Nggak ada masalah juga teman-teman. Jadi kalau di zoom teman-teman bisa lihat di sini kita bisa mengatur arah derajat servo untuk elevator dan radarnya presisi mungkin. Cuman nggak terlalu presisi ya, karena jarak dari joysticknya ini pendek banget. Mungkin teman-teman ada referensi untuk joystick khusus untuk RC ya, dimana bisa beli. Ini aileron juga teman-teman bisa lihat ya, saya gerakin dikit aja, dia bisa bergerak, derajatnya kecil juga. Tapi ini terlalu kecil ya, agak susah nanti kalau di lapangan. Ini kita coba semua, berhasil, tidak ada masalah, error juga enggak. Dan saatnya kita mulai untuk mendesain pesawatnya teman-teman. Jadi berdasarkan gambar yang tadi, itu teman-teman bisa buat remote, mungkin dicancep-cancepin di project board, breadboard gitu ya. Bisa buat remote serupa seperti saya ini. Oke? Nah, gimana teman-teman? Ini project pantas nggak untuk dilanjutin nih? Jadi teman-teman kalau yang mau ngedukung project ini gitu ya, PCB-nya mau saya solder lagi sisanya agar bisa saya jual, teman-teman bisa dukung project ini dengan mengklik link donasi yang ada di keterangan video, sehingga saya bisa melanjutkan project ini ke tahap berikutnya. Jadi nggak cuma remote aja, saya bisa bikin pesawatnya mungkin dari polyfoam gitu ya. Ada teman di Instagram infoin ke saya kalau pakai polyfoam itu memang khusus untuk RC. Sedangkan di Instagram itu saya posting menggunakan styrofoam biasa teman-teman. Dan itu memang nggak cocok buat RC ya. Jadi saya cari-cari dulu polyfoamnya dan saya akan desain pesawat saya nanti. Nah itu dia teman-teman. Jadi sekian dulu project saya hari ini, updatean project saya hari ini. Ini sudah berhasil, sudah berfungsi baik untuk throttle untuk dinamonya, aileronnya, elevatornya sudah berfungsi juga, dan radarnya. Artinya komunikasi dari remote ini berhasil. Dan berapa jaraknya? Ini karena saya menggunakan NRF yang biasa gitu ya. Jadi mungkin sekitar ratusan meter ya. Sedangkan untuk NRF yang ada antenanya di modulnya, ada penguatnya lagi, itu katanya bisa sampai 1 km. Itu beneran nggak? Nanti kita akan coba. Oke, silakan subscribe channel YouTube ini jika kalian tertarik mengetahui perkembangan project ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu bahwa ada project aneh-aneh seperti ini di channel ini. Oke, sampai jumpa.